Sudah ada. Pasti ini ya paling rumah-rumah di sana. Oh, Ini rumah-rumah biasa. Tapi mereka tinggal di apa daerah sana. Ya. Dan ada ya selalu ada pintu masuk, gerbang masuk dan keluar, gerbang masuk dan keluar. Jadi mereka tutup setiap malam juga gerbang itu, tidak bisa masuk. Tidak bisa orang dari luar masuk ke ini, kibbutz. Juga Bapak Ibu ada banyak aturan yang mereka harus ikut. Kalau mau jadi anggota dari kibbutz harus ikut aturan-aturan kibbutz. Setiap kibbutz ada aturan. Ini Bapak Ibu, ini tempat di mana mereka duduk dan mereka menulis ini. Ya Bapak Ibu bisa melihat ini. Ayo Bapak Ibu ini yang apa sangat penting. Kalau datang ke sini sebelum perang ini, ya ada di sini banyak grup, lebih dari 100 bis ada di luar. Jadi kita harus tunggu lama untuk masuk ke sini, antri. Ya, kenapa ada banyak orang yang mau ke sini? Karena Bapak Ibu yang tinggal di sini 2000 tahun lalu dan menulis ini, ya dari tulisan ini kita bisa melihat bahwa Alkitab 2000 tahun lalu dan Alkitab sekarang masih sama. Itu yang paling penting. Ini Bapak Ibu teks dari Alkitab. Atau ini 70% teks dari Alkitab. Ya ada sedikit teks ya beberapa bagian karena ada Bapak Ibu ada 850 bagian seperti ini. Bapak Ibu, tulisan yang pertama ada orang Beduin di sini, selalu ada orang Beduin. Orang Beduin itu ada seorang Beduin yang ketemu sebagian yang pertama di daerah sini. Dia jual ini mahal sekali. Government ketika dia dengar bahwa ada tulisan ini, dia minta dari orang Beduin di situ supaya mereka cari sendiri orang Beduin dan kalau mereka ketemu bagian dibawa kepada government dan dijual oleh government. Orang Beduin itu pintar sekali. Ya mereka mulai cari dan kalau mereka ketemu satu dibagi 2 dan 3 supaya dia dapat 2 dan 3 kali dia uang dari government. Mereka hancur banyak tulisan seperti itu. Ya dan nanti Bapak Ibu apa government mulai cari sendiri tulisan itu ada di 850 bagian seperti ini dalam 3 bahasa. Ada yang tahu Bapak Ibu pada zaman Yesus bahasa apa ada? Ibrani apa lagi? Aram. Yang ketiga Yunani. Aramik, Ibrani dan Yunani 3 bahasa itu Bapak Ibu ada pada zaman Yesus. Kita ini bahwa Yesus tahu 3 bahasa itu. Ya tapi ini bahasa yang utama pada zaman itu bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena kita yakini 100% bahwa kita atau Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa itu pada zaman itu bahasa. Oh, Nazaret lambaikan tangan ke kamera. Oke. Nah, saya belum tadi lambaikan tangan. Ayo, ikut sama Sadi. Ada satupun yang melenceng, betul. Ada satu Pernyataan Ibu betul sekali. Tidak ada satupun yang melenceng. Halo. 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 Nazaret. Mantap. Lagi. Oke. Nanti duduk di sana ya. Yuk. Telepon saya di mana? Ini depan ini Sadi ini teleponmu. Oke. Nazaret. Soul people, yes? Yes. Udah lapar nih kayaknya nih. Nazaret. Mantap, Yala. Nazaret.
Gini. Ibu Mazda, gini. Tidur. Bukan gitu, tidur. Kebalik Ibu, kebalik. Nah, oke. Hah? Dioles. Kacamatanya non, Pak, sini non. Pak, sini, lempar sini. Kasih dulu bukanya. Dua, tiga, yuk, Masyarakat. Mantap betul. Oh Yerusalem, kota mulia. Lihat ke bawah Mas, Bapak Ibu. Hatiku rindu ke sana. Terima kasih Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Pegang tangan suami istri sama-sama katakan, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Israel, ya 100% dari Israel. Bapak Ibu, jadi sebelum 67 banyak orang Arab tinggal di Yerusalem dan mereka masih tinggal di sini, ya. Tapi ada juga banyak orang Arab yang tinggal di Galilea seperti saya tinggal di Galilea, ya. Dan pada tahun 48 banyak orang Arab keluar dari Israel, ya, dan pergi ke Sudania. Tapi ada yang masih tinggal di sini, ada yang masih tinggal di sini, Arab yang masih tinggal di sini, ya. Sejak tahun 48 Bapak Ibu sudah semua dapat Israel paspor. Jadi orang Arab Galilea mereka sudah dapat Israel paspor. Tapi kalau Arab Jerusalem, ya, bagian itu yang diambil dari government atau dari tentara Yahudi pada tahun 67 mereka belum dapat Israel paspor. Mereka masih punya Jordan. Jadi orang Arab Bapak Ibu yang tinggal di sini, ya, walaupun mereka tinggal di Israel, mereka masih punya Jordan paspor. Ya, jadi ada Arab yang sudah dapat Israel paspor seperti orang Galilea seperti saya. Ya, namanya kulam domba-domba atau namanya dalam bahasa Yunani apa? Apa Buna? Kolum Providio Provaton. Luar biasa. Kolum Providio Provaton. Ya, Bapak Ibu, tapi ada satu kulam lagi, ya. Itu namanya sekali lagi kulam Beit Hizda atau Beit Hazda dalam bahasa.
Ini menuju mana, Pak? Menuju ke Garden Tomb. Oke. Ketika patternnya berubah, dia tetap dulu saya begini, dulu biasanya begini. Nah, gimana perubahannya? Anda ribuan mil datang dari tempat Anda ke sini, tapi Anda nggak mau perubahan, sama seperti dinyanyikan lagu tadi. Karena apa? Tradisi dari opung saya begini. Dengar dia panggil, itu lagu anak-anak, bukan itu lagu surgawi. Kalau Anda mau mengalami itu, Anda mendalami itu, lagu sangat dalam arti. Bukan lagu anak-anak, bukan lagu cetek, bukan lagu cemen, lagu sangat dalam. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu menghayati dan mengalami. Makanya pejamkan mata. Selama Anda tak pejamkan mata, Anda akan hilang fokus. Pejamkan mata, taruh tangan di dada. Kalau Anda mau nangis, Anda menangis. Tapi bukan karena Anda lihat kuburan. Karena setiap orang lihat kuburan pasti menangis. Tapi saya rindu Anda menangis karena zaman kasih. Jadi taruh tangan di dada, pejamkan mata. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namaku. Saya berdoa melalui pujian ini ada satu suara yang memanggil nama saudara. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil Namaku. Dengar dia panggil nama saya. Namamu saudara. Juga dia panggil namaku. Mari kita jawab panggilan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Mari dari panggilan Tuhan saat kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kiranya setiap orang yang mengalami panggilan Tuhan siap menjawab dengan kata, iya, aku mau jadi suami. Ya, aku mau jadi bapak. Ya, aku mau jadi istri. Ya, aku mau jadi ibu. Ya, aku mau jadi oma opa, jadi mertua, jadi menantu. Ya,
Aku mau jadi anakmu, jadi pengikut. Hari ini dengan tubuh dan darah Kristus, semua yang lama itu disirnakan, dihapus. Penyakit itu dipatahkan, kutuk itu dihancurkan, roh kemurkaan itu dihancurkan dan dicabut sampai ke akar-akarnya. Roh kemalasan, roh kesombongan, amin, itu dicabut sampai ke akar-akarnya, sebab ada Kristus yang tertanam di dalam. Engkau akan menjadi orang tua yang mau melayani anak-anakmu, suami yang mau melayani istri, istri yang mau melayani dan menghormati suami, anak-anak yang mau melayani dan menghormati orang tua. Dan kita semua orang-orang yang mau menghormati dan melayani Tuhan kita Yesus Kristus melalui harta kita, jabatan kita, dan talenta kita. Yang sepakat beriman percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh catat saja atau mau buka silakan. Yang pertama adalah silakan wariskan kepada anak-anak Anda dan juga orang-orang terkasih Anda sesuai dengan yang tercatat dan tertulis di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan, bacanya pelan-pelan, pelan-pelan karena ini penting sekali. Dan keselamatan, ya supaya Bapak Ibu berada. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab bahwa keselamatan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan pesan Bapak Ibu, bukan cara kita masuk ke surga, bukan agama kita masuk ke surga, tetapi sudah belum kita menerima dan mengakui tubuh dan darah Kristus sebagai bagian dari kehidupan kita yang akhirnya disebut Kristen, bertumbuh di denominasi setiap gereja sesuai dengan sosiokultur di mana Bapak Ibu tumbuh. Itu sebabnya kita tak pandang dari gereja mana. Kita nggak bisa mengatakan kita yang masuk surga, mereka yang sesat. Kita ngomong begitu, kita sudah duluan masuk ke neraka. Hendaklah kita jangan melihat selumbar di mata saudara kita, tapi balok sudah digaban di depan mata kita, kita nggak pernah. Nah, apa mengkritik orang, tapi kita nggak mau dikritik. Dulu Saulus orang hebat. Apa yang membuat Saulus berubah? Apa yang membuat dia menuliskan? Apa yang membuat dia menuliskan banyak surat? Peristiwa di Damsyik, Bapak Ibu, Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 kalau tidak salah ya. Itu peristiwa ke Damsyik. Saulus itu datang mau membunuh siapa? Murid-murid Yesus, betul? Betul ya? Sebelum itu dia membunuh Stefanus di mana? Di gerbang. Betul, di gerbang Stefanus tadi. Ya. Apa yang dia lakukan? Mengkritik, memfitnah dan lain sebagainya. Dia ngompor-ngomporin orang. Intinya begini. Bagaimana dia tahu murid-murid Kristus mereka yang mengikuti perjamuan kudus? Kan Yesus sudah naik ke sorga kan peristiwanya. Itulah masa pertumbuhan gereja baru. Setiap murid dan setiap orang percaya membagi roti dan minum anggur, memperingati tubuh dan darah Kristus. Jadi dia cari orang-orang begitu di rumah, di sinagog, ketemu, dipukul, dibakar, dibunuh, disiksa, diseret pakai kuda dan lain sebagainya. Ketika perjalanan ke Damsyik, dia punya satu master plan yang benar-benar spektakuler. Dengan begini, dia akan menghabisi semua pengikut Kristus. Satu kali tebas, terwipe out semua. Apa yang terjadi dalam perjalanan Damsyik? Dia melihat sebuah cahaya, betul? Masih ingat cerita itu? Sebuah cahaya, lalu dari cahaya itu dikatakan dia jatuh, lalu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ dikatakan, siapakah engkau, Tuhan? Ya, tapi cara bacanya bukan siapakah engkau Tuhan. Selama ini salah. Yang benar adalah siapakah engkau,
koma, lalu dia diam sebentar. Tuhan. Itu sebenarnya bukan dia berkata kepada cahaya itu, tapi dia berkata dalam diri sendiri. Sering kali kita nggak mau berkata dalam diri sendiri, Bapak Ibu. Kita berkata sama orang ngomong, kita khotbah gampang. Tapi untuk mengkhotbahkan diri dalam diri kita enggan. Karena apa? Itu seperti pedang bermata dua. Nusuknya tuh berasa dalam banget, teman-teman. Makanya lebih gampang tuh enak ngomong langsung nancepin orang. Tapi ke diri sini saya entah dulu deh. Tapi bukankah itu adalah hal yang disebut sebagai munafik? Itu sebagai orang-orang Farisi, pintar ngomong, tapi di dalam diri bodoh sekali. Manusia rohani kita nggak bertumbuh. Orang lain manusia rohani bertumbuh, kita nggak bertumbuh. Jadi apa yang membuat Saulus bertobat? Dia berpikir, siapa engkau? Karena kan dari dalam cahaya. Apakah tampak penampilan Yesus? Tidak. Jadi dia bertanya, siapa engkau? Kan? Dia baru sadar ketika dia dibawa ke rumah. Kan dia harus dibawa ke rumah kan? Akan seluruh bagian lambang roti dan anggur ini ke dalam tangan mereka, supaya mereka boleh menerima dengan hati mengucap syukur dan hati yang terbuka, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti kata-kata saya, dengan mulut dan hatiku dan tubuh jiwa rohku, aku mengakui Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia, mati di salib, darahnya menebus dosaku, bangkit hari ketiga, agar aku mengalami kebangkitan dalam hidup, naik ke surga, agar aku boleh menempati tempat yang Yesus sediakan. Sebab di rumah Bapa banyak tempat untukku. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan tubuh dan darah Kristus, hidupku diubahkan, dikuduskan, disucikan, diperbaharui, dipulihkan, disembuhkan, dan berkemenangan. Ketika Bapak Ibu terima, jangan langsung makan minum dulu, tapi terima pegang, ya. Pak Javi boleh bantu, ya. Di sini ada. Membuktikan dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidupnya di Ya, baru melihat di garden itu. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus dibawa di sini ke rumah Imam Besar Kayafas. Bapak Ibu, Kayafas tinggal di sini. Pasti gereja ini gereja baru. Tapi gereja ini didirikan di atas lokasi di mana dia tinggal. Tapi dekat rumah dia ada juga penjara. Jadi ada yang di penjara juga di sini seperti Yesus. Dia di penjara satu malam, baru dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili oleh Pontius Pilatus, oleh orang Romawi, ya, oleh orang Romawi. Ada satu peristiwa lagi, Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu semua dengan Novi Ilum, artinya saya tidak kenal orang ini. Ya, yang bilang ini Bapak Ibu, Petrus yang menyangkal Yesus sekali di rumah Imam Besar Kayafas. Bapak Ibu, mari kita turun. Kita mau turun lagi ke bawah, ya, dan kita ke tempat di mana Yesus dipenjara satu malam. Abuna. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari. Nanti kalau Bapak Ibu nanti Kursi rodanya. tidak pernah putus kalau kita putus. Kenapa? Karena terlalu sadis. Nanti kalau Bapak Ibu naik ke atas, Bapak Ibu sempatkan ke kiri,
Bapak Ibu akan bisa melihat apa sih yang diterima oleh Tuhan Yesus. Kan dikatakan dipukuli, diludai, lalu apa dikenakan mahkota berduri. Oh. Haleluya. Haleluya. Ayo semuanya kalau ngerti bahasa Indonesia sama-sama. Sorry for you. Bapak Ibu, ini ada gift welcome cake dari Taci. Taci. Happy birthday, Eternity, tepuk tangan. Oh. Buat siapa? Buat kita semua. Ya, buat kita semua secukupnya Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun? Kan lagunya bukan Happy Birthday. Udah ada ulang tahun. Bisa tidur dan domba-domba. Jadi ini tempat yang bagus Bapak Ibu untuk domba-domba dan gembala-gembala. Sampai Bapak Ibu sejak zaman Bait Allah pertama dan dua sampai sekarang banyak domba-domba dan gembala-gembala di daerah sini. Orang Yahudi Bapak Ibu, orang Yahudi mereka datang ke sini sekali lagi ke kota Jerusalem 3 kali setahun dan mereka bawa ya setahun sekali mereka bawa domba ke Bait Allah pada hari raya Paskah Yahudi harus setiap keluarga bawa domba ke Bait Allah. Orang Yahudi Bapak Ibu yang datang dari Galilea, dari Yang mana? Mesir, dari Maroko, Oh, dari iya, Gaul. kotak. Iya. Tidak bisa bawa domba dari kota-kota mereka. Mereka datang ke sini. Mereka beli domba dari tempat ini. 4K dibawa tapi ke Pak. Bait Allah. Jadi domba-domba yang ada di sini 19.6 bisa, 34 bisa. dibawa ke Bait Allah, digunakan sebagai kurban di dalam Bait Allah. Ya, di dalam Bait Allah. Sekarang Bapak Ibu sudah ada kota namanya Beit Sahur di sini. Beit artinya apa? Beit Rumah. Sahur apa artinya? Sahur. Terjaga. Rumah terjaga Bapak Ibu. Kenapa namanya rumah terjaga? Karena di sini gembala-gembala berjaga-jaga dan menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Ya, namanya kota Beit Sahur Bapak Ibu. Ini salah satunya kota di mana mayoritas orang Kristen di Palestina. Ya, jadi ini satu kota ada lebih dari 90%. Kita sudah di dalam kota lama. Kita di bagian orang Islam, bagian orang Islam. Dan Bapak Ibu bisa melihat masjid ini yang di sana. Ya, didirikan di tempat namanya Bukit Moria. Ya, jadi Bapak Ibu dulu ada Bukit Moria. Ya, dan ya masjid ini didirikan di atas bukit ini. Bapak Ibu, Bapak Abraham, ya dia datangi, dia lahir dari kota Ur. Dan setelah itu kita dia masuk sama Bapak dan sama istrinya Sarah. Ya, mereka Bapak Ibu mereka mereka tinggal di kota namanya Shechem, ya. Dan mereka pergi Bapak Ibu Bapak Abraham ke sini dan di sini. Halo. Halo Nasaret. Top. Top. Mantap. Mantap Pak Jepri. Mantap. Nasaret mantap. 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 Bu Mimi apa kabar? Bu Yati apa kabar? Bu Mazda.
Halo Ibu. Halo Pak. Shalom. Jadi kita sekarang sudah sedang berada di depan gerbang emas. Depan gerbang emas persis. Dengan grup Nazaret. Jangan malu tersenyum ke kamera Bapak Ibu. Gimana kabarnya Nazaret pagi ini? Mantap. Bisa daftar lagi ya? Daftar lagi. Mantap. Mantap. Opa, Oma. Halo, mantap. Tanjakannya enak nih gini nih. Lubang ini kan biar Yesus tidak bisa datang. Terus kenapa di depan ada kuburan Muslim biar Tuhan Yesus nggak berani lewatin kuburan itu. Shalom Nazaret. Halo. Bapak Ibu, kalau sekali lagi kita mau keluar dari gerbang ini di sana. Ya, kalau kemarin kita masih ingat Bapak Ibu Santaan, ya kalau Santaan ada di depan gerbang ini. Jadi kalau kita mau ke Santaan juga kita keluar dari sini. Tapi karena kita sudah ke Santaan, kita mau keluar dari sana dan di depan di sana sudah mulai Bapak Ibu jalan salib. Ya, Via Dolorosa. Ya, di sini jadi Bapak Ibu, di sini tempat kita mau keluar, ya itu sekali lagi namanya Antonia, tempat di mana Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus Bapak Ibu Romawi, dia datang ke sini pada hari raya Paskah Yahudi. Ya, dia datang ke sini ke tempat namanya Antonia, di tempat tinggi. Banyak orang Yahudi datang ke sini, dia mau di tempat tinggi supaya dia bisa kontrol. Dan karena dia sudah di Yerusalem, Yesus atau beberapa orang Yahudi dibawa ke sini juga untuk diadili oleh dia juga. Ya, pada hari itu, jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Di sana juga dia memanggul salibnya, mulai jalan salib sampai Golgota. Golgota itu sekali lagi dua versi. Kalau Protestan pergi, ya Yesus pergi ke kanan. Kalau orang Katolik percaya bahwa Yesus pergi ke kiri. Kemarin kita pergi ke kanan, hari ini kita mau ke kiri, melihat versi Katolik. Bapak Ibu, kemarin saya baru dengar kabar ada rombongan SMP 15 orang meninggal karena kecelakaan di jenis pariwisata. Jadi siapa yang harus yang terjadi kecelakaan dipanggil Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan dengan banyak macam cara. Kecelakaan, sakit penyakit, dan bunuh diri. Tapi orang-orang percaya orang Kristen tidak akan bunuh diri. Amin. Amin. Karena dia bunuh diri kalau dia tidak punya Kristus. Jadi kalian Bapak menjadi Kristen itu bukan tentang hanya ketika kita dapat bekerja, kita dapat firman Tuhan, kalau kemudian kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena musiknya bagus. Karena hari-hari ini Bapak Ibu gereja sedang berjual beli
Dalam gereja Bakar Batu termasuk di bagian ya. Stase 5 Bapak Ibu. Kasih jalan, kasih Yesus jalan. ditolong oleh Simon dari Kirene. di tempat Bapak Ibu menurut orang Katolik. Yesus di sini ditolong oleh Simon dari Kirene. Ya, kita lanjut lagi. Nazaret. Shalom. Sebelum ini Romawi tidak bisa mendirikan gereja-gereja. Ya, karena agama Kristen masih dilarang. Ya, agama Kristen masih dilarang. Tapi Bapak Ibu tahun itu sudah agama Kristen berubah menjadi agama utama dan resmi di tanah suci, dan apalagi sudah kota-kota di mana Tahun berapa tadi? peristiwa terjadi sudah berubah Tahun berapa tadi? 324 resort seperti Nazaret Bapak Ibu sampai Tahun adalah di itu abad kota keempat. kecil, 500 orang Menjadi kami abad yang sangat senilai penting itu bagi umat mulai Kristiani, jadi besar karena dan disitulah kota Nazaret ibu kota Galilea. pertama kali dan sampai hari ini Bapak Ibu, Kristen jadi, menjadi agama gereja utama. ini di dalamnya ada stasi 10 sampai 14 di Jalan Salib versi Katolik, dan di 8 dan 9 Bapak Ibu kalau ya sudah ada ziarah di sini. Kalau Bapak Ibu di 8 dan 9 orang Katolik mereka di atas, mereka apa doa stasi di 8 dan 9. Ya, dan kalau Bapak Ibu 200 tahun lalu dari 7 kita langsung dibagikan di antara putra Romawi. 11 tempat di mana Yesus disalibkan, 12 Yesus disalib, 13 di bawah di sini tempat di mana jasad Yesus diturunkan dari salib, dan ada beberapa Bapak Ibu apa proses yang dilakukan oleh orang Yesus sampai hari ini sebelum dikubur. Jadi mereka menyiapkan Yesus kuburan ya di sini, dan kuburan yang Bapak Ibu stasi 14 ada di sini. Ayo kita. Pak Tommy mau lihat, mau naik ke atas. Yakin, bagus di atas. tapi jangan ibu-ibu jangan. Licin soalnya, Pak. Tangganya curam tuh. Nah, kelihatan. Naik tangga ya? Iya, naik tangga. Tangga mana Pak? Cowok-cowok nggak apa-apa. Tempat Yesus disalib. Lewat tangga mana? Hah? Lewat tangga mana? Ini tangga ini. Lah itu. Nah, ini makamnya Yesus versi Katolik ya. Itu makamnya Yesus versi Katolik. Antri dulu langsung ke makamnya. Iya, masuk ke dalam situ, Pak. Yuk maju terus, jangan takut. Permisi lewat.
Jadi Bapak Ibu. Ya. Aman, orang baik syadi. Teman saya. Orang baik syadi, orang baik. 100.000 rupiah. Kristo, ya Allah. Ada mau? Jeffrey, sudah semua di sini. Bapak Ibu, tolong. Saya tidak tahu. Bapak Ibu, ya sudah tempat ini dimiliki oleh orang Islam, diambil oleh orang Islam. Ya pada tahun 1187 dalam Quran suci diambil oleh Salah Al-Ayyubi. Ada beberapa kesan yang terbawa menjadi sudah ya kita sebagai salah satu ya, tapi ada satu dari di Yerusalem itu akan nanti yang saya lihat itu. Jadi ini dulu Bapak Ibu gereja, tapi sudah diambil oleh orang Islam dan sudah jadi prinsip. Bapak Ibu kalau gereja pertama tidak ada dibuat didirikan tanpa kubah ini, ya. Tapi ketika diambil oleh orang Islam mereka yang membuat kubah ini orang Islam dan orang Islam Bapak Ibu mereka membuat ini juga. Yang bisa lihat ini Bapak Ibu dibuat oleh orang Islam, oleh orang Kristen, oleh orang Islam. Apa ini? Kiblat. Kiblat di mana? Mekah. Kiblat di Mekah tempat yang paling suci bagi orang Islam. Bapak Ibu kalau dia di sini dia membuat gereja bagus sekali, tapi dalam gereja ini gelap sedih. Di luar bagus, ya strong. Kalau di dalam gelap itu Yesus sebagai anak manusia yang takut. Tapi kalau di luar Bapak Ibu strong itu anak ya anak Tuhan. Dan Bapak Ibu ya gereja ini juga namanya gereja segala bangsa karena didirikan dari 12 bangsa. 12 bangsa, Bapak Ibu tahu dari atas ada 12 kubah hitam. Yang kubah dan karena hari ini Bapak Ibu kita dari sisi ini kita empati bagaimana ya yang pertama ya makan yang pertama sama murid-murid yang kedua di sini terus turun atas mereka. Jelas. Bapak Ibu Nazaret, saya juga ngerekam. Salam. Kita ada di mana Bapak Ibu? Cesarea. Loh, silakan masuk ke sana, nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Ngapain berdiri di sini? Ayo masuk.
dari Daud. Dan kalau Bapak Ibu ya, kalau kerajaan Israel campur-campur dan mereka semuanya jahat. Israel, raja-raja jahat, maksud saya pada zaman mereka orang Israel tidak percaya Tuhan. Orang Israel tidak percaya Tuhan. Dan Bapak Ibu yang paling jahat itu raja, namanya Raja Ahab, dan istrinya yang buat masalah, karena saya itu istri yang buat masalah. Ya. Bapak Ibu, mari kita melihat, ya, mari kita melihat sekali lagi dua ini tempat di mana Nabi Elia. Ya, tapi sebelum ya, lihat. Bapak Ibu boleh kita ini dulu, kita agak rapat sedikit. Jadi kita sudah baca mengenai peristiwa Karmel, dan di awal kita sudah baca mengenai firman Tuhan mengatakan. Mana wajah sukacitanya Bapak Ibu? Oke, supnya sudah mulai datang ya. Tunggu 2 meja lagi supnya baru kita berdoa boleh. Aku juga minta maaf. Beri aku waktu untuk bisa menjadi orang yang bisa kau andalkan. Aku juga minta maaf. Aku belum jadi imam yang baik untuk anak-anak kita. Tapi di hadapan Tuhan, para malaikat dan jemaat Tuhan, di tempat ini, Tuhan akan ubah aku menjadi lebih baik. Aku suami yang mencintaimu. Para istri pandang matanya suami dan berkata, katakan di hadapan Tuhan, para malaikat dan jemaat Tuhan. Aku bersyukur pernikahan kita diteguhkan di tempat ini. Aku bersyukur menjadi ibu dari anak-anakmu. Dan aku bersyukur engkau adalah ayah mereka. Terima kasih untuk tenagamu. Engkau bekerja begitu luar biasa. Engkau sering mengatakan sudah kenyang. Hanya demi aku yang suka makanan itu. Maafkan aku kalau aku lebih cerewet. Aku sering marah sama kamu. Terkadang aku marah tanpa alasan. Maafkan aku kalau aku pernah mengatakan, mungkin zaman dulu panggilannya apa ya? Anggap saja saya tidak ada, Bu. Oke, siap ya. Panggil dulu nama sayangnya, 1, 2, 3. Oke, katakan I love you forever.
1, 2, 3, kecup. Tahan. Oh, kecup, cium, maksudnya cium. Mana bibirnya? Bibir sama bibir. Ayo, bibir sama bibir. Ayo. 1, 2, 3, bibir sama bibir. Ayo, Pak Hadi. Sabar. Sabar, Pak Dodi, jangan dilepas dulu. Ibu, jangan dilepas dulu. Ayo, seperti lintah. Tunggu dulu, pendek sebentar. Oke, ayo bawa di belakang sebentar. Mau difoto. Oke, sekarang bebaskan dirimu. Ayo, bahasa saya gimana? Bebaskan dirimu. Ayo, peluk yang paling hangat. Maaf, orang ketiga lewat. Pak, ini di foto. Belum. Diulang. 1, 2, 3. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, pasangan selanjutnya. Bapak kasih itu. Bapak kasih itu dulu. Tenang. Oke, silakan. Apa yang mau Bapak sampaikan? Oke, nice. Ibu mau apa sampaikan? Coba ini aja. Gitu. Nah, oke. Apa Ibu yang mau sampaikan? Ingat ya. Oke, kalau bisa makan hati-hati ketusuk. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Oke. Ya. Bisa Bu? Begini. Ya. Abuna bantu aja. Oke, nggak usah buru-buru. It's okay. Ya, yang penting udah nyampe. Ya, yang penting udah nyampe. Silakan dicium. 1, 2, 3. Sudah. Di tepuk tangan dong. Tangan. Ya, Mana sih? Ibu sama Bapak sampai kehidupan berlanjut. Ya, amin. Yuk, silakan. Ya, sudah nanti malam lagi ya. Oke. Selanjutnya, silakan. Pak, belum Bapak. Bapak ini. Iya, total. Kasih lagi. Cium lagi dong. Wah, ini Satu orang foto dong. boleh bantu satu orang fotoin? Kak Angel atau Pak Tommy ini mah. Ya. Yang tadi belum difoto balik maju lagi. Apa yang Bapak sampaikan? Satu lagi apa ini? Kiranya apa yang dikatakan ditemukan dan Bapak menemukan tidak dapat diterima tidak ini selain itu sendiri. Oke, diterima. Tahan sebentar. Ya, oke. Kok lebih hot yang ini? Lagi yang ininya lagi. Enggak biar di foto. Ayo. Ini cuma sekali dalam seumur hidup. Ayo. 1, 2,
Tahan. Loh. Nggak bisa. Nggak laku videonya, nggak laku nanti. Ayo 1, 2. Nggak laku videonya. Tahan, bilang tahan. Ini gimana sih? Halo. Ayo, silakan. Selanjutnya apa? Saudat, di sana ada satu suami istri nggak, Saudat? Satu suami istri ada nggak di sana? Ada ya? Oh, saya kehilangan. Oh ya sudah, biar sudah. Oh iya. Soalnya di sini saya hitung kurang satu, Saudat. Iya, di foto. Oke deh, no problem. Mundurin. Ya, nanti Bapak tinggalkan dulu. Mundur. Abuna miring. Kurang terus. Terus. Iya. Oke. Silakan dikalungkan. Iya. Awas kepala. Oke. Oh, nggak panas filmnya, kurang panas. Kalah, main tua kalah. Saya bantu boleh. Nanti masukin aja. Mas. Kalau enggak masuk. Bapak. Iya, sudah. Oke, Bapak ini. Ya. Wis, mantap. Wis. Ya, enggak apa-apa. Oke. Jadi ntar dulu. Ya, dengan ini berkalungkan kesetiaan dan terikat sampai selama-lamanya. Ya, amin. Oke. Ya, sekali lagi. Megangnya gini. Satunya megang satu sini. Kalau ya. pegang nih. Jadi foto. Satu megang jari. Satu Kalau megang jari. ini paling bagus di Bapak foto cium pipinya sambil betul. Ya. Oke. Ya, baik. Ayo, Pak. Dulang. Tinggal di foto doang kan? Enggak, fotonya. Kalau yang ini sudah. Kalau yang dikalungin sudah. Kalungin sudah. Atau Belum, mau ini belum. doang ini foto? Belum ada fotonya. Belum foto. Foto belum. Belum. Video sudah kan? Sudah. Ya, berarti tinggal fotonya aja. Ya, Oke. Iya ini. kurang ke tengah. Loh, jangan Pak. Aduh. Enggak cukup. Dilepas dulu aja, Pak. Aduh. Iya. Sama kayak tadi. Rambutnya, Pak. Nah, oke, mantap. Cincinnya. Iya. Diulang lagi ciumannya, Pak. Diulang serius sih, gue tambah ketawa. Wow. Kalau orang tua lu. Iya, nah ini sama kayak tadi dipegang. Iya, kalungnya dipegang begini. Oke, satu. Oke, tangan kirinya pegang cincin gitu. Oke. Iya. Gitu. Oke. Ya, Bapak pakai pegang. Gini. No. Nah, gini. Enggak gini aja. Nah, gitu. Ya, Ibu cium Bapak sekarang. Ayo. Ini maunya. Ya. Ya. Parah gitu. Ada yang mau diserahkan? Di bawah umur. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Enggak usah. Kurang ke tengah kayaknya. Ini orangnya bukan kitanya. Kurang ke tengah kayaknya.
Kasih ke papa mama, papa mama dulu. Klik. Adalah satu perjalanan yang baru. Engkau akan menorehkan perjalanan yang baru secara baik atas keluarga Bapak lagi. Dalam nama Yesus. Oke, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya, foto. Sudah foto? Sudah, Angel ini dulu deh, Bapak Ibu dulu. Ya, oke. Maaf izin, ini ya, maaf. Nah, ini, Bapak gini. Nah, oke. Oke, 1, 2. Nah, sekali ya. 1. Oke, Kak Angel sini. Sebentar, Kak Angel sini. Sebentar. Bapak Ibu, sudah di kanan. Bapak cium di kanan. Ini kesini, ini kesini. 1, 2. Oke. Silakan selanjutnya, Ibu, Bapak. Masih ada aku ya. Apa yang ingin Bapak silakan ya Bapak cium kening Ibu. Ya foto. Oke. Terima kasih. Silakan masih mau. Sudah cukup. Silakan Pak. Bapak. Mantap. Enggak 0,5 ya. Mantap jalan. Mantapan kita tadi jalan. Ini mantap. Nah, mantap bener. Kelihatan semua tuh. Yang telanjang-telanjang tuh. Ulang lagi ini semua. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Pak Dodi dan Ibu Dodi, silakan. Awas kameranya jatuh Pak. Enggak. Sesuatu yang sangat personal sekali. Apa yang akan Bapak sampaikan? Ngomong ke sini.
yang akan sekali lagi cium di bibir. Enggak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, gini aja. 1, 2, 3. Mantap. Malu lah. Saya mau ngasih hadiah juga kan. Tadi beli di situ. Dibuka dulu, Pak. Iya. Yang lainnya ngikutin ya. Oke. Ya, begitu. Baik. Tepuk tangan ya. Selanjutnya. Saya ini enggak saya. Ya, satu lagi. Oh. Oke. Yang kedua. Oke. Udah tadi di situ. Oke. It's okay nggak apa-apa. Nunggu ya. Nunggu ya. Tahan. Tahan. Oke. Oke, lihat ke sana. Coba agak rapat sedikit. Oke. Ya, apa yang diinginkan oleh engkau akan diikuti oleh semua nanti akan diikuti oleh Yesus. Ya, boleh ke sini sedikit. Oke. Ibu menghadap Bapak, Bapak menghadap Ibu. Hidung ketemu hidung. Hidung ketemu hidung. 1, 2. Hidung ketemu hidung yang kanan. 1, 2, 3. Oke. Iya, oke. Selanjutnya sebelum ini saya kasih Bapak yang mau Bapak komitmen untuk sekarang ini rasakan sengaja. Saya sebagai saksi komitmen untuk selanjutnya. Silakan. Terus lebih sering komunikasi. Iya, itu yang paling penting ya. Betul ya. Oke, Ibu gitu. Sudah cukup. Apa yang Ibu mau inginkan dari Bapak? Saya sebagai saksi ini berarti. Suami mau bisa maafkan beliau. Ini harus cium di bibirnya. 1, 2, 3. Enggak boleh. Ini yang saya nggak suka kalau udah Kristen ngomong sudah tua. Ya, semakin tua harus semakin mesra, nggak boleh semakin jauh. Oke? Yang satu itu cuma satu enggak. Ini cuma sekali selama ada lagi ya.
salah kanan kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, siap ya. Oke, Pak Tommy siap ya? Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, langsung aja. Tenang. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Tepuk tangan dong, Mas. Mantap. Diam nggak Pak? Tahan Pak. Tahan. 1, 2 sekali lagi ya, tahan ya. Oke. Lagi. Udah? Udah. Oke. Oke, tahan ya, tahan. Tahan. Kamera. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Apa bait Allah didirikan di bukit-bukit Samaria. Sudah ada kota besar di sana Bapak Ibu, namanya apa? Namanya Nablus atau dalam bahasa Yunani Neapoli artinya kota baru. Sudah ada di bukit Samaria, bagian besar dari bukit Samaria. Adalah Hosea, dia ada keluarga Samaria. Masih tinggal di apa gunung Samaria. Di belakang gunung Samaria itu Bapak Ibu sudah ada gunung Yudea, di mana ada kota Jerusalem dan kota Beit Sahur, kota Bethlehem. Ya, jadi Bapak Ibu dari utara ada gunung namanya Galilea atas. Di sini kita Bapak Ibu di Galilea bawah. Setelah itu ada gunung-gunung Samaria, di belakang itu ada gunung-gunung Yudea. Ya, di belakang itu ada Negev, padang pasir Negev. Dan Bapak Ibu segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi dan di langit bumi dan
atas bumi dan di bawah bumi. Yang sepakat katakan amin. Jadi jangan takut. Jangan pernah takut. Mungkin engkau minoritas di dalam perusahaan, engkau minoritas di dalam departemen, engkau minoritas di pemerintahan daerah, engkau minoritas, bahkan engkau sendiri sedang bingung. Kira-kira apa yang harus aku lakukan sepulang dari sini? Hari ini, sekalipun ada yang mau menjatuhkan engkau, tetapi jika roh Allah ada pada saudara, maka ia akan membuat engkau lolos sama sebagaimana Kristus lolos dari orang-orang yang mau menjatuhkan dari bukit ini. Dan engkau akan melangkah bersama dengan Kristus, dan engkau akan menjadi seseorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dunia. Amin. Yang sepakat taruh tangan di dada, mari kita berdoa sama-sama. Di tempat ini apa yang dialami oleh Kristus, kami mau berkatakan, apapun tantangannya, kami mau katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa menjatuhkanku dengan kuasa apapun. Sebab tidak ada kuasa yang melebihi nama Yesus Kristus. Segala kuasa bertekuk lutut di atas bumi, di bawah bumi, oleh karena nama Yesus Kristus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku. Siapakah musuhku jika Allah ada di pihakku? Terimalah urapan otoritas dan juga kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi di tempat ini, Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh Yesus Kristus, yang diloloskan dari orang-orang yang menjatuhkannya, dia pun juga akan dihindarkan dari pihak yang akan menjatuhkan. Lawan-lawan politikmu, lawan-lawan karirmu, lawan-lawan pelayananmu, tidak perlu kau pikirkan. Dia akan berperang untuk engkau. Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Ia menyinarimu dan mengurapimu dengan rohnya. Dan ia akan menjadikanmu pribadi yang penuh urapan. Ketika engkau memperkatakan sesuatu demi nama Allah yang hidup, Yesus Kristus, maka kuasa itu menyertaimu dan jadilah sebagaimana imanmu di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau rintis bersama dengan penyertaan kuasa rohnya, maka engkau juga yang akan mengalami penyertaannya. Dan engkau akan diloloskan dari maut, dari incaran maut, dari setiap panah-panah api sejahat. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang bisa tersentuh, karena engkau ada di dalam naungan kasih dan kuasa perlindungannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat dan percaya beriman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah untuk roh Allah yang sudah mengurapi saudara. Bilang kanan kiri, roh Tuhan Allah ada padaku. Amin. Tempat ini atau danau ini tercemar pada bering pada ya namanya juga Bapak Ibu dinosaur. Kenapa namanya dinosaur? Karena ya sepertinya ada juga pelabuhan namanya pelabuhan dinosaur. Nanti kita mau naik perahu ya dari pelabuhan dinosaur. Jadi empat nama ya ini Bapak Ibu sudah sekali lagi ini danau yang sangat penting bagi pemerintah Israel karena ini sudah terbesar. Dan Bapak Ibu, kalau bagian itu ya gunung itu yang di sana namanya Golan Heights. Ya Golan Heights itu diambil dari Syria pada tahun 1967. Ya diambil dari sana karena Israel ini mau pukul 2 hari. Yang pertama Bapak Ibu danau ini, yang kedua bukit apa Israel dari Israel di bawah ke sini. Di bawah ke sini Bapak Ibu, dan artinya apa kalau sinagog ini itu dari abad ke-5 yang di atas dari abad ke-5 itu artinya yang tinggal di sini pada abad ke-5 mereka orang Yahudi kaya mereka bisa bawa batu putih dari jauh di sini. Tapi kalau sinagog dari zaman Yesus batu hitam nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, jadi ini Kapernaum lama banyak mukjizat di sini, tapi orang Kapernaum tidak bertobat. Yesus Bapak Ibu sekali lagi di Kapernaum dia menyembuhkan umat Petrus, di sini dia menyembuhkan seorang yang dibutuhkan dari anak bawah istana juga banyak mukjizat, tapi mereka tidak bertobat. Ya sehingga Bapak Ibu Kapernaum ditutup oleh Tuhan Yesus. Tapi ada dua kota yang lain yang ditutup. Ada yang tahu apa namanya? Bukan. Gamaliel.
Tiga kota itu Bapak Ibu ada di daerah sini. Satu ini, yang kedua Khorazim, yang ketiga desa. Itu baru manusia Bapak Ibu, apalagi Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya apa yang dikatakan Pak Syadi, betul? Ada merasakan sukacita, betul? He so trusted as a local guide. Apalagi Tuhan Yesus. Dan di tempat ini, pernahkah Bapak Ibu terpikir akan membaca apa yang disampaikan Tuhan Yesus di tempat di mana ia berada? Pernah nggak terpikir Bapak Ibu? Tidak. Pernah direncanakan? Tidak. Tapi hari ini di hadapan Allah dan para malaikat dan jemaat yang ada di tempat ini, kita semua adalah saksi hidup yang harus menceritakan kepada setiap anak-anak dan cucu kita. Ceritakan impresi, perasaan Bapak Ibu. Jangan cuma jalan-jalannya dan belanjaannya, tapi perasaan yang benar-benar luar biasa. Kita buka Matius 5 Bapak Ibu sekalian. Kita mau baca sama-sama Matius pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang berbahagialah mereka dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah Letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Sebelum kami melanjutkan ke tempat selanjutnya, sebelum kami masuk ke dalam dan berdoa, berikan kami ketenangan hati dan jiwa. Apa yang kami akan doakan di tempat ini, kami orang-orang yang berbahagia. Aku berdiri jadi pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dayanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! NKRI! Kita doakan supaya harga tidak jadi naik Bapak Ibu sekalian ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
Bapak Ibu. Urutannya begini, ayo. Ini terus ya Pak, Bapak Ibu. Ini terus ya. Kita masuk ke sana. Bayangkan itu adalah garis kehidupan Bapak Ibu. Masing-masing tahu apa yang harus didoakan. Yang penting adalah kehidupan kita keluar dari air. Ayo, antri. Tinggalkan yang lama ya, terbenam dengan air, tutup dengan air, gak usah bahas apapun, selesai di tempat ini, start dengan sesuatu yang baru, oke? Kasih dari Allah Bapa, Pak. Tata Allah. Tidak ada kesempatan untuk ketawa. Itu adalah kesempatan cuma satu dalam hidup. Saya pikirkan kesembuhan, saya pikirkan kesembuhan, dia akan memberikan kesembuhan. Menenangkan semua yang lama. Bisa. Haleluya. Semua sudah di sini, oke? Ya. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Langsung mandi ya Bapak Ibu. Pelan-pelan Ibu. Oke. Pelan-pelan. Maaf Langsung Abuna. mandi ya, maaf. Abuna agak kiri dikit biar dapat Ini? fotonya ayah gitu Abuna ya. Biar bagus semua Abuna. Maaf ya. Iya. Bapak sendiri? Oke. Ayo, biar bagus semua fotonya. Begini. Oke, nice. Ini nice. Nanti ketika diberangkat sudah tidak ada yang kehilangan. Siap? Ya, nggak usah pikirkan lagi. Ya, masa tua Bapak tidak sendirian. Setuju ya? Oke, dalam nama Bapak Putra Kudus, berangkat tahan nafas, pegang hidungnya. Sudah tahu, tinggalkan semua ya, komitmen hidup baru ya Pak. Selamat ya Pak. Sudah punya kitab kehidupan di sini. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Yeay. Oke, langsung ke mandi ganti baju. Bapak yang foto ya? Iya. Terima kasih Pak. Izin saya bantu. Oke. Sorry.
Agak lagi, ya. Turun lagi, satu step lagi bisa. Ah, iya. Satu step lagi. Nice. Ya, begitu nice. Oke. Nah, ini gambarnya dapatnya bagus nih. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. yeay, amin. Fokus di sini ya. Semangat ya. Tuhan, Satu step pelan-pelan. Satu step lagi. Nanti merem aja. Nanti merem pas. Menenangkan merem sampai sekarang baru buka. Di tempat ini semua pejamkan mata. Saling boleh. satu lagi, turun satu lagi Bu. Benamkan dirimu.